hanya sibuk bekerja, Ariel Noah juga menghiasi kehidupan sehari-harinya dengan sederet hobi menarik. Mulai dari naik motor gede sampai koleksi action figure. Kali ini ia membuat kagum para netizen melalui di YouTube. Ariel membagikan video pembuatan military crate atau box militer. Hari ini kan lagi libur, jadi gue pinjem gudang musika. Karena gue kemarin dapat mainan baru, ada table saw. Jadi gue mau bikin military crate, gue bikinnya di gudang musika. Kalau si desainnya udah gue desain sebelumnya, jadi gue udah tahu butuh berapa biji kayunya dan segala macamnya. Terus juga udah belanja kayunya secara online kemarin. Ini gue mau ngerjain di SketchUp, cuman bukan SketchUp yang software. Ini SketchUp-nya di browser SketchUp free ini gratisan. Lu bisa langsung ngerjain langsung di browsernya. Tinggal ke sketchup.com aja. Dalam video berdurasi 11 menit itu, Ariel tampak menunjukkan bagaimana dirinya yang rupanya cukup mahir menggunakan aplikasi SketchUp. Mulai dari halaman kosong hingga akhirnya ia berhasil menggambar sebuah kotak setinggi betis kaki dan melakukan penghitungan berapa kayu yang akan digunakannya untuk membuat box militer. Wah, perasaan kecil tuh crate tapi kok banyak banget kayunya ya? Nah, gue mesti milihin dulu sih buat permukaannya yang mana yang bagus. Habis itu baru gue amplas dulu, habis gue pilihin. Oke, ini udah di cat semua nih. Udah di wood stain, di cat ya dua-duanya. Box militer diberikan untuk seorang temannya yang tak lain adalah Agnes Mo. Isyana Sarasvati kembali menunjukkan musikalitasnya. Ia merilis video live performance yang menampilkan lagu-lagu dari album ketiga miliknya, Lexicon. Bertajuk Lexicoustic, Isyana Sarasvati merilis video performance untuk lagu Pendekar Cahaya. Lagu ini cukup spesial baginya karena terinspirasi dari kisah cintanya dengan sang suami. Berkolaborasi dengan band pengiringnya, The Tooties, Isyana memberi pengalaman musikal yang apik. Nuansa yang syahdu terasa kuat di penampilannya kali ini, terlebih dengan iringan strings ensemble ala orkestra. Artis peran Ariel Tatum mengaku sudah mengalami gangguan kesehatan mental sejak usia 11 tahun. Hal itu disampaikannya ketika menjadi bintang tamu di kanal YouTube NZ Storia. Sama Ariel, dan Ariel, gue salut banget sih karena kamu udah mau speak up tentang hal ini. Terus juga kamu bikin satu gerakan kampanye yang Let's End the Shame, which is ini tuh bagus banget sih, Let's End the Shame, karena bener-bener orang tuh banyak banget yang malu gitu untuk ngungkapin hal ini gitu ke orang-orang banyak, terutama ke keluarga terdekat aja mereka malu gitu untuk ngomongin. Yang nge-trigger pertama kali tuh apa sih, Rel, sebenarnya? Jadi tuh emang aku pribadi emang punya struggle sendiri lah dalam konteks kesehatan mental dari aku umur 11 tahun. Di usia 13 tahun akhirnya aku cari bantuan profesional. Gak pernah terfikir sekalipun dalam hidup aku suatu hari akan open up tentang hal itu ke masyarakat. Ariel menggunakan platform Instagramnya untuk membahas pentingnya menjaga kesehatan mental dengan kampanye #LetEndTheShame. Alasan utama Ariel Tatum ingin merangkul orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental adalah karena hal tersebut masih sering dianggap tabu di Indonesia. Sebenarnya gitu. Jadi tuh awalnya aku ngerasa memang itu hal yang sewajarnya terjadi ketika kita puber gitu loh, Kak. Cuma ternyata ketika aku memutuskan untuk cari bantuan profesional karena aku udah ada kecenderungan untuk mencoba bunuh diri, ternyata memang yang aku lalui itu kayak berlipat-lipat kali melebihi yang seharusnya gitu. Dan ternyata ketika didiagnosa ya itu salah satu gejalanya borderline personality disorder itu gitu. Nah, itu kan kamu
sambil syuting berarti kan? Sambil kerja juga. Terus gimana Ariel, maksud kamu harus syuting di saat kamu lagi, tadi kita puber, itu Susah banget sih, yang pasti ditambah kayak di luar aku ada BPD ternyata. Memang sampai sekarang pun aku masih struggle untuk berada di lingkup kerja kita gitu loh Kak. Karena di dunia kerja kita kan kayak semua orang saling membaur dengan satu sama lain. Terus kita selalu kerja dengan banyak orang, banyak kru, banyak pemain lain gitu. Kebetulan aku ditambah anaknya ekstrovert, introvert parah. Jadi kayak memang aku selalu struggle untuk bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan kerja aku sih. di lokasi syuting tuh kamu berarti bukan yang tipe bergaul sama orang segala macam gitu? Aku suka, maksudnya kayak aku selalu pengen maintain a good relationship with my dengan semua teman kerja aku ya. Cuma di kayak udah lama lah, begitu aku tahu bahwa aku memang orangnya butuh recharge sendiri, butuh untuk nggak sering-sering ketemu orang dan dengar overwhelming noises. Akhirnya aku memutuskan bukan gue sotil, bukan gue song artis, tapi minta maaf banget, gue setiap syuting harus punya ruangan sendiri, punya aku sendiri. Karena aku kebetulan aku tahu diri, kapasitas aku nggak bisa. Kalau misalnya aku kerja dengan keadaan aku drained, dengan keadaan aku capek secara emosional dan fisik, aku nggak bisa bekerja dengan baik. Pemain film otomatis Jatuh Cinta ini ingin mengubah stigma negatif tentang orang-orang yang pergi ke psikolog atau psikiater dianggap gila.